Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Berasal dari sektor yang berbeda ini, ada TINS direkomendasikan buy dengan supportnya di 1205 hingga 1290. Kemudian juga ada Maya pada di 960 hingga 560 maksud kami hingga 630. Kemudian juga ada Avia, supportnya di 760, sementara resistennya ada di 830. Dan terakhir dari konstruksi PTPP juga direkomendasikan buy 885 hingga 950. Pasang pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader. Pak Hendry, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke TINS terlebih dahulu. Pertimbangan merekomendasikan saham ini, Pak Hendry, terutama dari pergerakan secara teknikalnya. Ya, baik. Ya, kalau untuk TINS, Pak David, secara teknikal ya, walaupun hari ini terkoreksi ya, tetap kita melihat ada peluang untuk rebound ya. Jadi perhatikan saja untuk level supportnya di 1205 ya. Kemudian level resistannya di 1290. Kemudian dari sisi fundamentalnya juga kita lihat operating activity cash flow-nya juga masih plus Pak ya. Jadi berpotensi TINS baik untuk menengah maupun jangka panjang seperti itu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 1225, sementara resisten Anda di 1290. Lumayan cukup sempit, Pak Hendry? Ya, jadi hari ini ya ditutup di 1225 gitu ya. Mesti dilihat Pak. Jadi misalkan kalau dia berhasil break ya di atas 1290 ya, untuk TINS ini masih berpeluang Pak ya untuk melanjutkan penguatan ya dengan resisten yang baru itu ada di 1580 sebenarnya. Dari posisi tren seperti apa, Pak Hendry? Karena sebelumnya TINS sudah sempat menyentuh di 1530, namun dalam beberapa waktu terakhir lebih cenderung tertekan ini, Pak. Ya, dari sisi tren memang dari Agustus ya pertengahan itu masih tetap downtrend ya. Nah, tapi kita melihat justru di sini ada peluang Pak untuk rebound yang mesti dilihat besok pada saat market dibuka. Apakah mampu dia diperdagangkan at least ya Pak ya di atas penutupan hari ini Pak di 1225 seperti itu Pak David. Baik, dari TINS kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Maya atau Bank Maya pada Internasional Tbk. Hari ini ditutup di 570, melemah di 0,87%. Analisisnya, Pak Hendry. Ya, Maya juga ya Pak ya. Kita maksudnya juga diversifikasi dari sektor yang beda-beda. Dan kalau untuk Maya ini di sini kita lihat Pak dari kemarin sebenarnya ada peluang untuk rebounding ya. Namun hari ini tetap Pak ya terkoreksi tipis ya 570 ditutup terkoreksi 0,86% ya. Perhatikan aja untuk level-level supportnya di 560 ya 560 kalau untuk Maya. Kemudian kalau untuk level resistannya ada di 635 Pak kalau untuk Maya. Oke, sempat menyentuh di 710 di November kemarin, Pak Hendry. Seberapa Yes. besar peluang Maya paling tidak sampai dengan akhir tahun ini? Ya, dengan rata-rata pergerakan Maya nggak terlalu besar ya per hari itu sekitar 30 sampai dengan 32 rupiah ya. Akhir tahun saya rasa bisa Pak ya berpeluang at least Pak ya menguji kembali level resisten itu di 730 Pak ya. Harus dilihat dulu apakah mampu break di 730 ya. Kalau setelah itu baru bisa berpeluang menguji kembali level high-nya di 790 ya yang sempat dicapai di tanggal 4 November seperti itu Pak David. Baik, dari Maya kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa. Ada Avia atau Avia Avian Tbk. Hari ini melemah di 1,30%. Di sesi kedua ditutup di level 760 dan tadi sempat bergerak di zona hijau dan menyentuh ke level tertingginya di hari ini di 795. Analisis Anda untuk Avia dan pertimbangan merekomendasikan saham ini. Ya, kalau untuk Avia ada salah satu emiten bagi investor yang kerja passive income ya, karena rajin bagi dividen. Dan kemudian justru di sini kita juga lihat Avia ini koreksi masih normal ya. Secara umum itu segi jangka pendek ya masih uptrend ya. Jadi perhatikan aja untuk level supportnya di 760 dengan level resistannya di 830 kalau untuk Avia, Pak. Baik, ini juga sempat menyentuh ke 950 sebelumnya Pak Hendry di perdagangan Juli kalau tidak salah. Target Anda Yes. sampai dengan akhir tahun mungkin untuk Avia?
Ya, kalau untuk Avia target sampai dengan akhir tahun dengan rata-rata perdagangan per hari itu sekitar 27 sampai dengan 30 rupiah ya. Target akhir tahun Pak, at least Pak dia bisa mencapai di 8,40 Pak ya. Slightly above resistannya di 8,30 tadi. Oke, dari Avia kita beralih ke saham pilihan yang terakhir tampaknya dari konstruksi ini Pak Henry. Ada PTPP. Kalau kita ketahui saham-saham dari konstruksi ini lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan untuk PTPP ditutup flat hari ini 8,90 Pak Henry? Ya, PTPP ini kita lihat masih bergerak ranging, tapi ada peluang untuk dia rebounding, Pak ya. Nah, hari ini juga masih ditutup itu ya 890 ya, ditutup sama dengan tadi openingnya ya, Pak ya, 890 ya. Nah, jadi perhatikan aja Pak untuk supportnya di 885, kemudian resistannya itu di 950 untuk PTPP. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham konstruksi ini, Pak Henry, sampai di 1 bulan jelang berakhirnya tahun 2022 ini? Baik secara sektor, ini saham konstruksi memang mengalami pelemahan ya, yang cukup signifikan yaitu dari awal September ya. Nah kelihatannya tapi nanti pada saat akhir tahun itu terjadi perubahan cycle ya. Saya optimis ya saham-saham di konstruksi kembali akan rebounding Pak ya. Mengingat juga program pemerintah itu kan lebih salah satunya itu fokus di infrastruktur seperti itu Pak David. Oke, ada kesimpulan Pak Henry kalau di 2023 kondisi dari konstruksi akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022 ini? Ya, kita optimis Pak ya, di first sampai dengan second quarter 2023, ini khususnya di sektor konstruksi ini akan rebounding kembali Pak, untuk emiten-emiten yang ada di sektor infrastruktur seperti itu Pak. Beberapa sahamnya sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam ini ketika dari pemirsa IDX Channel ingin berinvestasi di saham-saham konstruksi. Apakah dengan posisi harga yang dinilai diskon saat ini sudah direkomendasikan untuk cicil beli Pak Henry? Ya, jadi kalau misalkan mau cicil beli, ya harus diperhatikan trading plan masing-masing gitu ya. Yang penting adalah dilihat pertama fundamentalnya. Yang Ya. penting dari sisi operating cash flow itu masih hijau itu bagi saya itu berpeluang Pak ya. Nah kemudian secondly itu pada saat kita timingnya masuknya itu lebih baik tunggu ya apakah mampu bertahan di atas level supportnya. Jadi masing-masing emiten itu kita harus dilihat dulu Pak dengan teliti Pak. Jadi cash flow-nya ya, operating cash flow-nya, secondly untuk masuk itu lihat level support-nya Pak di level berapa seperti itu Pak David. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Tins, Maya, Avia, dan terakhir dari PTPP, Konstruksi. Dan tadi pun juga sempat kita singgung prospeknya sampai dengan akhir tahun dan peluang di tahun 2023 mendatang. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Yang pertama kita ke Medan terlebih dahulu. Pak Henry, ada Bapak Sihotang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Bank Amar ini Pak, dengan kode saham Amar. Hari ini dari chart yang saya pegang ini ditutup tertekan cukup dalam atau reject bawah sepertinya 6,77% di 358. Nah, kebetulan Pak Sihotang sudah ambil posisi di 370 nih Pak. Mungkin khawatir dengan koreksi dalam hari ini, targetnya sampai dengan akhir tahun paling tidak? Baik, terima kasih Pak David ya, terima kasih Pak Sihotang untuk partisipasinya ya. Nah kalau untuk Amar ini kan kenaikannya udah cukup signifikan gitu ya Pak ya. Itu dari tanggal awal awal Oktober ya, itu terus naik gitu ya sampai dengan penutupan 30 November itu high-nya itu ada di 394 gitu ya. Nah jadi hari ini koreksinya cukup wajar masih ya walaupun karena auto reject bawah ya karena pertama akhir tahun, kedua jadi trader yang ngambil di level masih di bawah pasti melakukan aksi profit taking. Nah, Ya. jadi dilihat Pak di perdagangan besok ya, apabila kembali rebound, saya rasa ini masih berpeluang untuk uptrend ya. Tapi kalau misalkan kembali koreksi ya, perhatikan Pak untuk level-level supportnya ya, bisa menuju ke level 336 Pak kalau untuk Oke. Amar. Ya. Baik, penutupan hari ini di 358 melemah di Ya. 6,77%. Apakah level 338 merupakan toleransi terakhir ini Pak Henry? Yes, kalau misalkan dia break di bawah level 336 ya, itu berpeluang Pak ya untuk koreksi kembali itu bisa ke level 276 Pak kalau untuk Amar. Baik, tapi dari posisi tren tadi dari chart yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda masih dalam tren naik. Kita ke Bapak Adi dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Saratoga, SRTG Pak, secara teknikal sudah ambil posisi di 2745.
Oke, baik. Kalau untuk SLTG ya hari ini juga kita lihat kan menguat ya di tengah-tengah pasar melemah itu hari ini justru menguat di 3,77%, ditutup di 2750. Kalau untuk secara trennya itu juga sebelumnya ranging ya, sebelumnya ranging dan karena dia sudah berhasil break ya level resistannya di 2710 ya. Ini kemungkinan besar Pak besok akan kembali melanjutkan penguatan ya. Perhatikan aja untuk level resistannya itu di 2840. Ya bisa diperhatikan mungkin ya sebagai level untuk target profit dan sebagainya. Oke, Seperti itu, Pak. baik. 2850 ya, Pak? Yes, betul. Untuk Saratoga penutupan hari ini di 2750 menguat di 3,77%. Kemudian ada Ibu Rini dari Jakarta, Pak Hendri. Untuk Tebik, Pak, sudah punya posisi di 2480. Mohon support dan resistennya. TBIG. Oke, baik. Kalau untuk tebik ya hari ini terkoreksi ya 0,4%, ditutup di 488. Untuk level supportnya itu ada di 2250. 2250 ya. Kalau untuk level resistannya itu ada di 2470 untuk. Ambil posisi 2480, Pak Hendri di hold saja, Pak. Iya, kalau posisi itu 480 masih bisa di hold ya. Perhatikan aja Oke, tadi level untuk apa support ya, Pak. Ya. baik. Selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Liana, kali ini dari Surabaya, Pak Hendri, menanyakan saham SMMT, Pak. Sudah beli di 745. Analisisnya. Oke, SMMT hari ini juga menguat ya. 2,73% ditutup di 750 ya. Nah, kalau untuk secara teknikalnya ini sebelumnya ranging ya, sebelumnya ranging karena hari ini break level resistannya di 7 tadi di 745 pas pembukaan ya. Jadi masih layak di hold ya. Perhatikan aja untuk level resisten baru di 845 ya, 845. Kemudian untuk level supportnya di 725 ya. Jadi kesimpulannya masih layak di hold Pak David. Oke, target profit taking tadi di 845 ya, Pak? Iya, 845 betul Pak David. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Yohan. Kali ini masih dari Kepulauan Riau, dari Batam. Untuk Astra Internasional, Pak Hendri, ambil posisi 6.050, Pak. Oke, baik. Untuk Astra ya, hari ini menguat ya 2,06%, ditutup di 2175 ya. Kalau untuk Astra, kita lihat ini Astra ini secara teknikal itu sebelumnya ranging ya, ranging ya. Tapi karena hari ini ditutup menguat ya. Perhatikan Pak untuk level supportnya di 6050, kemudian untuk level resistannya ada di 6350 Pak untuk Astra. Target sampai dengan akhir tahun, Pak Hendri. Biasanya ICE juga terdampak dari window dressing ini, Pak. Ya, target sampai dengan akhir tahun, rata-rata kan Astra Indonesia ini bergerak per hari itu sekitar Rp130 gitu ya. Ya, Sampai dengan akhir tahun kita lihat ada peluang Pak ya, menuju ke level 6625 Pak, at least Pak. baik. Selanjutnya saya ke Bekasi, ada Bapak Anggiat ini. Terima kasih sudah bergabung untuk Telkom. Beli di 2100 ini. Tampaknya beli di level bawah ini sudah cukup profit sebenarnya. Karena penutupan hari ini 3960 melemah di 1,98% Pak Hendri. Oke, baik Pak. Ya, ya hari ini Telkom ditutup melemah ya 1,98%, ditutup di 3960. Nah, kalau untuk Telkom sendiri ini pergerakannya ini ranging Pak ya, ranging ya. Ya, Jadi harus diperhatikan besok apabila mampu bertahan di penutupan hari ini 3960 ya. Ini kelihatannya ada peluang Pak untuk rebound ya ke level 4050 sebagai resistennya. Tapi misalkan kalau misalkan lanjut melemah ya, ya. hati-hati ya, berpotensi untuk menguji level supportnya kembali itu ya, itu di level di bawah itu Pak 3000 ya 3500 untuk Telkom nih Pak. Baik. Kita beralih ke Ibu Nia dari Jakarta Timur ini, Pak Hendri, untuk BDMN, Pak. Apakah dapat masuk di harga 3 ribuan dan berapa targetnya harga untuk 3 bulan ke depan? Ini sampai dengan awal 2023 sepertinya untuk BDMN. Ya, BDMN hari ini ditutup melemah juga ya, ditutup di pas di 3000 ya. Perhatikan aja level supportnya di 2990. Kalau misalkan mau masuk kembali itu sabar ya. Kelihatannya masih bisa terkoreksi ya. Kalau Oke. misalkan dia mampu bertahan di 2990 besok ya bisa masuk di any price. Kemudian level resisten itu yang terdekat itu di 3070 untuk BDMN Pak David. Baik, penutupan hari ini di 3.000 di 0,66%. Kalau ambil Ya. posisi lebih direkomendasikan di bawah level 3 ribuan di 2.900-an. Baik, dan terakhir ini BBKP singkat saja Pak Hendri. Bapak Andrew dari Tangerang Selatan ini sudah punya harga di 200 Pak. Apakah boleh di hold tidak atau di average down?
BPKP ya, ngambil di Ya. 200, hari ini melemah kembali ya 1,5%, ditutup di 127. Nah kalau untuk BPKP kelihatannya Pak masih downtrend ya, jadi Mhm. dilihat Pak tujuan untuk investasinya. Kalau misalkan untuk jangka panjang ya Iya. harus lebih bersabar ya, karena range pergerakannya juga nggak terlalu besar. Per hari itu sekitar 3 sampai dengan Rp4 saja gitu ya. Jadi perhatikan aja level-level apa supportnya yang terdekat itu di 126 ya, cukup dekat ya 126 level supportnya, dengan level resistennya itu di 139 Pak untuk Oke. BPKP. Baik, Ya, sebenarnya ada Stella dari Bandung, beli Goto di 151, tadi juga sempat kita bahas di segmen-segmen sebelumnya. Waktu kita cukup terbatas, Pak Hendri, pembahasan BPKP tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. baik. Terima kasih sudah bergabung dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, terima kasih, sehat selalu Pak. Thank you Pak, my pleasure. Saya Baik, selalu Pak. ada Bapak Hendri Setiadio, founder Mastermind Trader, akhirnya saya Davidson, Oval, dan seluruh rekan kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.